Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman sekalian, pada bagian atau seri yang keempat ini saya akan mulai membicarakan tentang konteks atau pengalaman Muhammadiyah berkaitan dengan moderasi beragama. Bagian 1 menjelaskan tentang kesalahpahaman atau persepsi yang berkembang di kalangan masyarakat dari berbagai sudut atau dari berbagai kalangan tentang apa itu moderasi beragama. Bagian kedua kita membicarakan tentang konsep dan perdebatan. Lalu bagian ketiga kita membicarakan tentang prinsip-prinsip moderasi agama. Maka pada bagian ini kita akan menukik pada pembahasan tentang Muhammadiyah. Nah, artinya dari aneka ragam prinsip, aneka ragam penjelasan dan katakanlah definisi tentang moderasi beragama yang sudah kita bahas dalam beberapa bagian itu, lalu bagaimana kita melihatnya dalam konteks Muhammadiyah? Pertama, karena Muhammadiyah dikenal sebagai organisasi modern atau dalam bahasa Inggris lebih dikenal dengan sebutan Modern Islamic Movement, sebagai gerakan Islam yang modern. Yang kedua, di samping sebagai gerakan Islam modern dalam konteks keindonesiaan yang lebih luas, Muhammadiyah juga dikenal sebagai pilar Islam moderat bersama dengan Nahdlatul Ulama. Nah, kita akan ukur atau kita akan gali bagaimana moderatnya Muhammadiyah itu jika digunakan dengan menggunakan ukuran-ukuran teori yang sudah kita bicarakan. Nah, sebelumnya kita minum dulu supaya kita mulai pagi ini atau kegiatan kita dengan keceriaan. Baik, masuk ke pengalaman Muhammadiyah. Dalam pelacakan saya, sebelum saya lanjutkan, saya ingin menyatakan bahwa ini bersifat subjektif. Subjektif itu maknanya ini adalah penilaian atau evaluasi atau analisis saya secara pribadi dengan pengalaman dan bahan bacaan yang bisa saja orang lain atau pemikir lain atau sarjana yang lain memiliki pemahaman yang berbeda dengan saya. Itu hal yang biasa, sehingga jika ada perbedaan cara pandang atas apa yang saya sampaikan di sini, tentu dipersilahkan. Jika ada hal-hal yang perlu didiskusikan, tentu saya juga sangat terbuka untuk melakukannya. Nah, dalam konteks pengalaman Muhammadiyah terhadap wasatiyatul Islam atau Islam wasatiyah atau moderasi beragama, moderasi Islam ini ada banyak sekali konteks atau poin. Yang pertama adalah berkaitan dengan konsep Islam berkemajuan. Kita bisa mengukur moderatnya Muhammadiyah itu atau mengukur Muhammadiyah dengan takaran moderasi beragama dari prinsip-prinsip baik yang disampaikan oleh Prof. Hasyim Kamali atau Prof. Din Samsudin atau bahkan oleh Kementerian Agama. Kita akan ukur dengan konteks Muhammadiyah. Yang kedua adalah wawasan faham keagamaan Muhammadiyah. Tentu kita mengetahui sebagai sebuah organisasi atau Islamic Movement, Muhammadiyah bertumpu di atas cara pandang tertentu terhadap agama. Bahkan kalau saya sering mengatakan Muhammadiyah ini dengan sekolah, dengan berbagai macam unit pendidikan yang dimiliki sebenarnya ingin menegakkan cara pandang agama versi Muhammadiyah atau mempromosikannya kepada masyarakat. Maka di situ menjadi hal yang wajar belaka ada wawasan faham keagamaan Muhammadiyah. Lalu yang ketiga adalah wawasan tajdid. Tajdid adalah pembaharuan dan itu menjadi nafas yang seiring membawa Muhammadiyah sampai dengan hari ini. Saya kira salah satunya adalah karena tajdid. Lalu wawasan toleransi. Wawasan selanjutnya adalah wawasan keterbukaan, kemudian ada wawasan tidak bermadhab. Yang lainnya adalah ada harmoni teks dan konteks seperti sering sudah saya jelaskan. Kemudian fokus pada pendidikan dan pencerahan. Lalu ada netralitas politik yang di dalamnya termasuk di dalam netralitas politik ini adalah sikap terhadap pemerintah dan negara
Dan yang di sini saya tulis adalah komitmen pada keadilan sosial. Sekali lagi, ada banyak cara pandang yang lain, ada banyak analisis yang lain untuk menilai keserasian atau keterhubungan Muhammadiyah dengan moderasi beragama atau gagasan Islam moderat. Tapi ini hal-hal yang saya sampaikan bersifat analisis pribadi yang merupakan gabungan dari analisis dan pengalaman serta bacaan. Kita mulai dari wawasan atau konsep Islam berkemajuan. Bagaimana kita menghubungkan Islam berkemajuan itu dengan moderasi beragama? Pada aspek atau sisi yang mana? Oke, teman-teman semua yang mengikuti kuliah ini di mana saja berada, ada banyak hal yang menarik ya. Ada satu orang dari Amerika datang ke UMM, kemudian dia bertanya begini, gambarkan kepada saya dalam 2 atau 3 kata tentang Islam di Indonesia, utamanya Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama. Ini tidak mudah menggambarkan sebuah organisasi dengan kata kunci 2 atau 3 kata. Maka tentang Muhammadiyah sebenarnya gampang saja. Untuk menggambarkan Muhammadiyah itu dalam 2 kata, ya Islam berkemajuan, kan begitu. Sama juga lah dengan Nahdlatul Ulama, Islam Nusantara, dan mungkin ada yang lain. Tapi 2 ini menarik. Maka yang menarik adalah apa sesungguhnya yang disebut dengan Islam berkemajuan itu. Barangkali ini hal yang mengejutkan dan sekaligus menarik, bahwa sebagai sebuah konsep fundamental di dalam Muhammadiyah, istilah Islam berkemajuan itu belum ada rumusan resminya hingga Muktamar Muhammadiyah pada tahun 2022. Ternyata meskipun selama ini sudah dibicarakan, meskipun selama ini dinyatakan sebagai bagian dari fundamental values Muhammadiyah, tapi Islam berkemajuan dalam rumusan resmi sebagai sikap organisasi itu belum kita temukan hingga pada saat Muktamar Muhammadiyah ke-20 pada tahun 2022 di Solo itu. Nah, lalu apa? Panjang sekali penjelasan tentang Islam berkemajuan itu, tapi saya ingin menggarisbawahi prinsip Islam berkemajuan ada 5. Sebagaimana yang tertulis di dalam Risalah Islam Berkemajuan, keputusan Muktamar Muhammadiyah ke-48, ada 5. Yang pertama adalah berlandaskan pada tauhid. Yang kedua adalah bersumber kepada Al-Quran dan Sunnah. Yang pertama tadi berlandaskan pada tauhid itu istilahnya adalah al-mabni ala tauhid. Kemudian yang kedua bersumber pada Al-Quran dan Sunnah, itu arruju ilal Quran wa Sunnah. Kita tahu itu jargon penting di dalam Muhammadiyah. Kemudian yang ketiga adalah menghidupkan ijtihad dan tasdid, ihya'ul ijtihad wa tasdid. Yang keempat adalah mengembangkan wasatiyah. Nah, ini menarik sekali. Kemudian yang kelima adalah mewujudkan rahmat bagi seluruh alam. Jadi kalau kita hubungkan dengan prinsip-prinsip wasatiyatul Islam atau prinsip moderasi beragama, baik yang disampaikan oleh Profesor Hasyim Kamali ataupun yang kita kutip dari Profesor Din Samsudin, ada 7 ya. Kayaknya ini tidak jauh berbeda, dalam arti ada irisan-irisan yang mempertemukan. Berlandaskan tauhid itu pastilah hal yang tidak mungkin dilepaskan oleh umat Islam. Tapi di situ ada menghidupkan ijtihad dan tasdid, ihya'ul ijtihad wa tasdid. Ini prinsip moderasi yang luar biasa. Kemudian mengembangkan wasatiyah, tanmiyatul wasatiyah. Jadi beragama di Muhammadiyah itu wasat, tengah-tengah, tidak ekstrim kanan, tidak ekstrim kiri. Muhammadiyah tidak anti kebudayaan, betapapun dipersepsi sedemikian ya. Tapi Muhammadiyah juga tidak terlalu mengglorifikasi budaya sehingga budaya terlihat sebagai ajaran agama, misalnya begitu. Ini yang pertama, yaitu berkaitan dengan konsep Islam berkemajuan. Saya kira dengan mudah kita bisa lihat 5 prinsip Islam berkemajuan ini bisa dengan mudah kita hubungkan dengan wasatiyatul Islam atau moderasi beragama.
Saya mengutip Profesor Syamsul Anwar yang saat ini menjabat sebagai ketua pimpinan Pusat Muhammadiyah bidang tarjih. Beliau menjelaskan tentang bagaimana faham keagamaan Muhammadiyah itu dalam satu istilah yang disebut sebagai wawasan faham agama. Nah, di dalam konteks wawasan faham agama di Muhammadiyah itu ada pengalaman imani. Yang pertama, bahwa beragama itu melibatkan pengalaman spiritual, pengalaman iman yang dalam arti kepercayaan yang sangat sifatnya pada satu titik barangkali personal, tapi dalam konteks ini maknanya adalah pengalaman imani itu pengalaman merasakan menghadirkan agama di dalam kehidupan bagi kehidupan diri dan pribadi. Yang kedua adalah norma-norma syariah sebagai kerangka rujukan. Ya, tentu saja agama ini tidak berhenti sebagai sebuah keyakinan, tetapi apa yang kita yakini itu harus kita jalankan. Tetapi apa yang harus kita jalankan? Yang dijalankan itu tidak lain adalah hukum atau norma. Itu namanya syariah. Sehingga bagi Muhammadiyah setelah meyakini, ya menjalankan dalam kerangka syariah itu. Lalu yang ketiga adalah wujudnya apa? Wujudnya ya amal baik, beriman, kemudian menjalankan agama, norma-norma agama, maka itu wujudnya adalah amal baik. Sehingga akan paradoks ketika keyakinan, kemudian aturan atau kerangka normatif yang mengatur dengan perilaku itu tidak sambung. Lalu yang keempat adalah ekspresi kebudayaan. Nah, sekali lagi, saya pernah menyebutkan di dalam satu konteks, ya, sebuah mungkin tidak terlalu jauh kalau disebut sebagai sebuah teori, tetapi sebuah analisis saja, bahwa saya menggambarkan Islam itu salah satu wujudnya adalah Islam sebagai ekspresi sosial. Barangkali ini tidak mudah diterima. Islam itu juga bisa mewujudkan diri sebagai ekspresi sosial. Maknanya apa? Ya, kita menyebut Islam di Indonesia, Islam di Malaysia, Islam di Afrika, Islam di Amerika, Islam di Eropa, Islam di tanah Arab, dan seterusnya. Tentu saja kita semuanya diikat oleh satu keyakinan imani, yaitu Islam, kepada keyakinan kepada Allah. Tetapi di dalam mengekspresikan wujud agama itu dalam masyarakat tentu akan berbeda-beda. Kopiah yang hitam kita temukan di tanah Melayu Nusantara ini, tapi barangkali kita tidak menemukannya sebagai identitas Muslim di tanah Arab, misalnya begitu. Nah, ini berarti ekspresi kebudayaan. Muhammadiyah tidak menolak itu, bahwa dalam bahasa yang lain tadi saya katakan, saya menggolongkan salah satu wujud Islam itu adalah Islam sebagai ekspresi sosial. Nah, itu. Nah, kemudian selanjutnya adalah wawasan tajdid. Membaharui itu berarti selalu mengusahakan kebaruan-kebaruan, ya. Menjadi agen gerakan perubahan itu berarti selalu membarui hal-hal yang harus dibarui. Katakanlah 100 tahun yang lalu Muhammadiyah didirikan oleh Kiai Dahlan. Ada bentuk-bentuk yang berubah. Nah, pada aspek bentuk itu maka kita harus ikut berubah. Tetapi dalam konteks ini sebagai agen pembaharuan, katakanlah di dalam wadah Muhammadiyah bersama Kiai Dahlan yang mencetuskan pembaharuan ini, maka yang perlu kita warisi dari Kiai Dahlan itu adalah api pembaharuan. Nah, api pembaharuannya itu apa? Misalnya bahwa lembaga pendidikan harus selalu mengabdi kepada pemberdayaan masyarakat. No matter bentuknya apa hari ini dengan yang pada masa lalu berbeda, tetapi api pembaharuannya adalah pendidikan sebagai sarana mobilitas sosial. Sehingga kalau di dalam konteks Muhammadiyah hari ini misalnya, sebagai agen pembaharuan sosial keagamaan, kita tidak menemukan pendidikan atau pendidikan kita berhenti sebagai agen mobilitas sosial, ya berarti kita sedang berhenti bertajdid. Dalam konteks yang lain, sangat populer di Muhammadiyah, tajdid itu mewujudkan diri dalam dua hal. Yang pertama disebut dengan purifikasi, yaitu memurnikan akidah
memurnikan keyakinan umat dari segala hal yang bersifat hal yang bersifat tidak murni. Gitu. Lalu yang kedua adalah dinamisasi. Dinamisasi ini adalah sebuah konteks Muhammadiyah itu pada satu sisi mengusahakan atau berprinsip kepada pembaharuan akidah, tetapi hal-hal yang berbau modern, hal-hal yang berbau kemajuan, hal-hal yang berbau perkembangan zaman teknologi dan seterusnya, Muhammadiyah tidak anti itu. Nah, sehingga Muhammadiyah ini kuat atau kokoh dalam konteks memurnikan akidah sebagai purifikasi, tapi pada saat yang sama purifikasinya itu tidak kaku, tapi purifikasi ini diiringi dengan sebuah konteks untuk selalu sejalan dengan zaman yang disebut dengan dinamisasi.